Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua contoh soal mengenai bentuk molekul ya. Nah, pada contoh soal kali ini saya memberikan contoh soal pertama itu mengenai bagaimana cara kita menentukan bentuk molekul yang paling mungkin. Terus yang kedua ini menanyakan suatu alasan ya. Alasan mengapa sudut ikatan molekul H2O itu dia 104,5 derajat gitu ya. Mungkin bagi kalian banyak yang menemukan soal-soal bentuk molekul itu, misalnya ada suatu senyawa bentuk molekul seperti apa gitu. Nah, itu juga sering keluar, tapi untuk alasan-alasan seperti ini itu juga bisa juga keluar di soal TBK gitu ya. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video mengenai matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, suatu molekul mempunyai 4 pasang elektron di sekitar atom pusat. 2 diantaranya merupakan PEB. Maka bentuk molekul yang paling mungkin adalah, nah di sini ini dibilang suatu molekul itu dia mempunyai 4 pasang elektron di sekitar atom pusat. Jadi kita gambarkan dulu, saya anggap misalnya ya, atom pusat itu B, atom pusatnya A, dan atom di pinggirnya atau atom terminalnya B gitu ya. Jadi saya gambarkan, jadi A, dia kan di sekitar atom pusat itu dia ada 4 pasang elektron ya. Kalau misalnya udah dibilang pasang elektron berarti 2 ya, kalian gambarkannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya udah ada 4 pasang elektron seperti ini, berarti dia stabil oktet gitu ya, karena sudah ada 8 elektron gitu. 2 diantaranya itu merupakan PEB, berarti ini PEB ya. Misalnya saya anggap misalnya untuk yang ini sama yang ini itu adalah PEB-nya ya. Berarti B-nya itu ada di sini pasti, B-nya di sini, B-nya di sini. Berarti B-nya hanya ada 2 ya. Jadi rumus molekulnya itu adalah AB2 gitu ya. Karena B-nya cuma ada bisa 2. Sedangkan ini kan PEB-nya ada 2 kan. Jadi pasti 2 pasangan yang lainnya itu pasti PI, pasangan elektron ikatan gitu ya. Itu yang berikatan dengan atom terminalnya. Jadi untuk rumus molekulnya itu ada AB2 ya. Untuk geometrinya itu ada AX2E2 ya. A-nya itu adalah atom pusatnya, dia hanya ada 1 kan. X-nya itu adalah jumlah atom terminalnya, kan ada B-nya ada 2, berarti AX2. E-nya itu adalah jumlah PEB-nya. PEB-nya ada 2, berarti E2. AX2E2 bukan lihat di tabel, itu bentuknya adalah bentuk V. Ya. Jadi untuk jawaban untuk soal pertama itu adalah bentuk V. Ya. Kalau misalnya saya gambarkan yang lebih bagus lagi, ini kan masih dalam pemodelan aja kan ya. Jadi kalau saya gambarkan bentuk V itu sebenarnya kerangkanya itu tetrahedral kan. Jadi A dia ke atas ini, dia ke depan, ke samping, ke depan sama ke belakang gitu ya. Jadi bentuknya tetrahedral sebenarnya. Tapi yang ke atas sama yang di sampingnya itu adalah PEB. Jadi seperti ini dia gambarnya. Dan untuk 2 tangan lainnya itu adalah B-nya. Seperti ini dia. Ini contoh molekulnya itu ada H2O kan. H2O dia seperti ini dia. Jadi dia ada 2 PEB dan 2 PI. Itu ya. Dia bentuknya karena dia sudah dua-duanya PEB kan, berarti kerangka tetrahedralnya kalian hilangkan saja gitu. Jadi lihat aja yang ininya, A sama AB, BAB-nya. Sini kan BAB. Dia kan bentuknya V gitu ya. Jadi bentuk yang soal yang pertama itu jawabannya E. Oke, sekarang saja ke contoh soal yang kedua. Sudut ikatan molekul H2O ada 104,5 derajat Celcius, 104,5 derajat ya. Bukan suhu ya, sorry. Jadi 104,5 derajat lebih kecil dari sudut tetrahedral. Hal ini disebabkan oleh, nah ini lanjut di contoh soal pertama ya. Soal pertama dia kebetulan bentuknya V kan, jadi saya bisa langsung kasih tahu. Jadi kalau dia H2O juga sama bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau saya gambarkan H2O itu dia O-nya yang di pusat gitu ya. H nggak pernah dia berada di pusat. Ya, H itu selalu berada di terminal karena dia stabil duplet kan gitu. Jadi O dia seperti ini dia. Jadi di sini dia ada PEB-nya. Sini juga ada PEB-nya. Dan hanya ada di sini. Nah, ini tanya sudut ininya ini, sudut HOH-nya ini itu ada 104,5. Padahal kalau misalkan kita lihat molekul lainnya, misalnya kalau dia sudut tetrahedral, misalnya bentuk tetrahedral itu CH4 misalnya.
CH4 itu dia C tengah-tengah kan, terus H-nya itu di ujung-ujungnya itu sebanyak 4, dia sudutnya enggak 104,5 tapi 109 ya, 109 derajat. Kalau misalkan dia dihilangin satunya, misalnya satunya itu PEB dan 3 yang lain itu atom terminalnya, misalnya NH3 misalnya gitu ya, NH3 itu dia lebih kecil dari 109 ya, itu ya 107 gitu, 107 derajat. Nah sekarang PEB-nya ada 2, PEB ada 2, cuma ada 2 atom terminalnya, berkurang lagi dia sudutnya di 104,5. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Jadi tadi saya tuliskan lagi CH4 ya, dia 109,5 ya, NH3 dia 107 derajat ya, sedang untuk H2O dia 104,5 ya. Ini dia PEB-nya tidak ada, ini PEB-nya ada 1, ini PEB-nya ada 2 gitu ya. Kalau misalnya seperti ini pasti yang mempengaruhi itu adalah PEB-nya gitu ya. Dia semakin banyak PEB-nya maka sudut ikatannya semakin kecil ya. Jadi kita cek satu-satu, misalnya A, adanya 2 pasangan elektron bebas ya, karena semakin banyak pasangan elektron bebasnya dia semakin kecil sudutnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kita lihat gaya tolak menolaknya ya. Jadi PEB dan PEB itu gaya tolak menolaknya lebih besar daripada PEB sama PEI, dan dia lebih besar lagi gaya tolakannya dibandingkan PEI sama PEI gitu ya. Jadi tolakan ini dengan ini dia lebih besar, paling besar, sedangkan tolakan PEB dengan yang hanya itu lebih kecil dari yang ini. Jadi saya tuliskan ya, jadi ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Yang 1 ini gaya tolak menolaknya paling besar, yang 2 ini gaya tolak menolaknya lebih kecil dari yang nomor 1, dan yang ketiga ini dia gaya tolak menolaknya lebih paling kecil dibandingkan 1 sama 2 karena dia sama-sama PI gitu kan ya. Ini berdasarkan jumlah elektron bebasnya. Kalau dia PB-nya semakin banyak, maka jarak PI sama PI-nya semakin kecil gitu. Kita lihat yang B, adanya 2 pasang elektron ikatan. Sebenarnya elektron ikatan ini dia tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi. Dia yang paling mempengaruhi itu adalah PEB-nya, karena dia PEB-nya menolaknya besar maka sudutnya semakin kecil gitu ya. Yang C, adanya ikatan hidrogen pada H2O. Ini juga tidak mempengaruhi sudut ya, tidak mempengaruhi sudut ikatan hidrogen itu. Yang D, adanya dipol permanen pada H2O. Ini juga tidak mempengaruhi ya, justru karena dia sudutnya seperti itu, sudutnya 104,5 derajat, itulah yang menjadi H2O itu dia punya dipol gitu. Jadi dia bukan sebabnya, tapi dia akibatnya gitu ya. Yang E, pasangan elektron jauh dari atom pusat. Enggak. Bagaimana cara kita tahu pasangan elektron jauh dari pusat atau tidak? Ini kan pasangan elektronnya emang dia berada di pusat gitu. Jadi yang E itu juga salah juga jawabannya. Jadi untuk yang soal kedua itu jawabannya benar, itu ada yang A. Ya, kita bisa lihat di sini CH4, NH3, H2O dia semakin banyak dia PEB-nya, maka sudut ikatannya semakin kecil. Ya. Jadinya dia lebih kecil dari sudut tetrahedron karena adanya 2 pasang elektron bebas. Oke? Sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.